Saudara-saudara, kita berjumpa lagi. Dan kali ini saya ingin sekali membicarakan sebuah topik yang jarang dibicarakan dalam situasi COVID-19 ini, yaitu tentang lanjut usia. Betapa indahnya peran lanjut usia di tengah keluarga dalam situasi COVID-19 yang masih kita hadapi ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, karuniakanlah firman Tuhan supaya kami mendapat bekal baru, khususnya mengenai lanjut usia di tengah keluarga dalam situasi COVID-19 yang sedang kami hadapi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan saudara-saudara sebuah ayat, yaitu dari surat Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesengsaraan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ada 3 hal saudara-saudara. Pengharapan, tapi pada pihak lain adalah kesengsaraan, dan unsur yang ketiga adalah doa. Bagaimana kita menghadapi kesengsaraan supaya pengharapan itu bisa menjadi kenyataan, yaitu melalui doa. Saudara-saudara, doa itu komunikasi dengan Tuhan. Dan kalau kita mau berdoa, kita harus mengumpulkan masalah yang dihadapi oleh keluarga, dan untuk itu kita berkomunikasi. Jadi kita bicarakan mengenai komunikasi horizontal antar keluarga, dan komunikasi vertikal dengan Tuhan. Peran orang tua berkomunikasi dengan Tuhan, dan bahan-bahan yang dibicarakan dalam doa yaitu mengenai keluarga yang kita harus berkomunikasi, mengumpulkan bahan. Terbagi 2 saudara-saudara. Kalau lansia itu tinggal sendiri, harus berkomunikasi lewat telepon. Dan itu tidak terlalu sulit, asal saja ada kemauan. Kalau lansia itu tinggal bersama-sama dengan keluarga, komunikasi jalan dengan baik. Berdoanya bersama-sama dengan anggota keluarga. Dan kalau lansia itu tinggal sendiri, dia berdoa sendiri. Tetapi bahan-bahannya sudah melalui komunikasi. Nah, saudara-saudara, masalahnya adalah apakah lansia itu tergerak untuk berdoa? Apakah lansia itu rindu mendoakan keluarga? Itulah masalahnya. Dan pada saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara sebagai lansia supaya kita rindu berdoa, tekun berdoa, bukan saja bagi diri sendiri, tapi juga bagi keluarga, segenap keluarga. Kita harus tekun di dalam berdoa, juga di dalam berkomunikasi. Dan dua-duanya dapat kita lakukan dengan sukacita, dengan senang. Sebagai lansia, jangan kita cuma berdiam diri saja. Banyak hal yang bisa dikerjakan pada saat ini yang mempunyai kepentingan yang sangat tinggi. Jangan dilupakan. Saya ingin baca ulang saudara-saudara
Roma 12 ayat 12, nggak susah diingatnya kok. 12 surat Roma. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesengsaraan, bertekunlah dalam doa. Nah, supaya kita bersukacita bersama-sama dengan keluarga. Di dalam doa kita sebutkan pengharapan kita yang membawa sukacita. Di dalam doa kita sebutkan faktor-faktor yang membuat kesengsaraan atau kesesakan. Dan di dalam doa kita bersama-sama dengan keluarga ataupun sendiri, kita yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita juga di dalam situasi COVID-19 ini. Dan jangan lupa juga bahwa kita berdoa supaya ada jalan keluar. Paling tidak kita tekun berdoa juga supaya vaksin bisa diketemukan dengan baik, tidak ada efek sampingnya, dan bisa dipakai untuk menyeluruh seluruh rakyat. Dan yang kedua, sambil menunggu, kita doakan supaya semua bagian masyarakat mau bertekun di dalam mengikuti protokol kesehatan. Juga kalau nanti semua bisa diatasi, demikian juga supaya ekonomi kita maju. Dan untuk itu pun lansia berdoa, baik sendiri maupun juga bersama keluarga. Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan dalam komunikasi yang akrab. Bukan sebagai kewajiban yang beban berat, tapi ada sukacita, keyakinan bahwa semuanya itu manfaatnya besar untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesejahteraan keluarga, dan bagi lansia sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami supaya kami dapat melakukan ketekunan doa itu juga dalam kaitan dengan sukacita dalam pengharapan, dan juga dalam kaitan dengan bagaimana bersabar menghadapi kesengsaraan atau kesesakan. Tolong kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.